Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Malam. Di sini, suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang. Karena malam ini, cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Mbak Putri sudah mulai sibuk di dapur, warung kecil miliknya. Tangannya cekatan meracik adonan bakso, menyiapkan bumbu, dan menyalakan api kompor. Warung bakso miliknya berdiri sederhana di pinggir jalan kampung di daerah Jawa Timur, beratapkan seng dan berdinding kayu triplek yang mulai lapuk dimakan cuaca. Mbak Putri bukan wanita yang malas. Setiap hari, sejak pukul 5 pagi, ia sudah berkutat dengan ulekan bumbu, rebusan kaldu, dan irisan seledri. Suaminya Pak Andi biasa membantu memasang spanduk dan mengatur meja kursi plastik untuk pelanggan yang sayangnya hampir tak pernah datang lebih dari 2 atau 3 orang per hari. Baksonya enak kok Mbak, tapi kenapa nggak ramai-ramai ya? Tanya Bu Yanti, pelanggan setia yang datang karena kasihan, sambil menyeruput kuah bakso. Putri hanya tersenyum. Senyum itu pahit, seperti kopi yang lupa dikasih gula. Warungnya kalah jauh dari warung bakso milik Bu Marni yang berada hanya 50 meter dari tempatnya. Warung Bu Marni besar, penuh lampu, wangi kaldu menyebar sampai ke gang depan. Dan setiap kali lewat, Putri selalu melihat deretan motor parkir, tawa pelanggan, dan suara anak muda yang menyeruput bakso sambil memuji. Rasanya sakit? Jelas, tapi Putri menahannya dalam diam. Mas, aku udah capek, aku masak tiap hari. Jualan dari pagi sampai sore, tapi hasilnya cuma cukup buat beli beras 2 kilo, keluh Putri malam itu, duduk di dipan bambu dengan wajah lesu. Pak Andi menatap istrinya lama, lalu menghela napas. Mungkin kita harus cari cara lain, Tri. Putri menatap suaminya. Ada jeda sejenak sebelum ia bertanya pelan, maksudnya? Andi hanya diam, pandangannya menerawang ke langit-langit rumah. Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak yang temaram. Di pojokan ada keranjang bayi yang baru sebulan lalu terisi tangisan bahagia. Bayi laki-laki pertama mereka, tapi kini tangisan itu hanya menjadi beban pikiran. Uang untuk beli susu formula saja sering tak ada. Puncaknya datang 2 hari kemudian. Seorang pemuda datang ke warung Putri memesan semangkuk bakso. Tapi setelah suapan pertama, dia menutup mulut dan berseru, "Ih amis, kayak ada bau anyir daging busuk." Pemuda itu berdiri dan pergi, meninggalkan uang 2.000 rupiah tanpa menyentuh lagi makanannya. Tak lama setelah itu Putri mendengar dari tetangga bahwa pemuda itu ternyata adalah keponakan Bu Marni, pesaingnya. Dan sejak hari itu, warung Putri benar-benar sepi. Hanya suara jangkrik yang jadi teman saat malam datang. Di dapur Putri termenung di depan kuali besar yang sudah ia bersihkan. Pandangannya kosong, dalam hatinya bergemuruh. Ia bekerja keras, tapi dunia seolah tak adil. Ia tidak ingin kaya raya, ia hanya ingin hidup cukup. Tapi bahkan itu pun terasa seperti mimpi yang terlalu jauh. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar beberapa kali, dan suara angin menggerus pepohonan di belakang rumah. Putri sedang menyusui bayinya sementara Pak Andi duduk di kursi reot, menyalakan rokok lintingannya. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Tok, tok, tok. Putri dan Andi saling menatap. Siapa yang datang malam-malam begini di tengah hujan? Andi bangkit dan membuka pintu. Di luar, berdiri seseorang dengan jubah hitam panjang. Wajahnya tertutup caping lebar yang basah kuyup. Tubuhnya kurus kering seperti tak punya daging. Suara hujan meredam ucapannya, tapi telinga Putri masih bisa mendengar suara berat itu. Ada harga untuk segala keinginan, termasuk ingin ramai dagangan. Andi mematung. Putri mendekat, memeluk bayinya, yang tiba-tiba menggeliat tak nyaman. "Apa maksud Bapak?" tanya Putri. Orang itu mengangkat kepalanya sedikit, matanya merah, napasnya dingin. Tumbal yang berasal dari darah sendiri akan mendatangkan rejeki tanpa henti. Petir menyambar.
Bayi di pelukan Putri menangis kencang. Orang itu menghilang. Secepat datangnya, lenyap di balik kabut hujan. Malam itu, Putri tak bisa tidur. Kata-kata orang asing itu terus terngiang di kepala. Tumbal dari darah sendiri, dan rejeki tanpa henti. Di sisinya Pak Andi bergumam lirih. Kalau itu memang jalan kita, apa kamu berani, Tri? Putri tak menjawab. Tapi ia menatap bayinya yang tertidur, dan untuk pertama kalinya pandangan itu bukan hanya kasih sayang, tapi juga keraguan dan rasa takut yang menggerogoti hatinya. 2 hari setelah malam hujan itu, Putri seperti kehilangan arah. Ia memasak seperti biasa, meracik adonan bakso, memanaskan kaldu, menyiapkan sambal, tapi semua itu ia lakukan seperti mesin. Wajahnya kosong, matanya merah, bukan karena lelah, tapi karena terlalu sering menangis diam-diam. Sementara Pak Andi berubah. Ia yang dulu sering marah karena warung sepi, kini justru tenang. Bahkan terlalu tenang, seolah ada sesuatu yang ia simpan, yang hanya ia dan malam kelam yang tahu. Tri, kata Andi pelan pada suatu malam, saat mereka berdua duduk di dapur, aku ketemu lagi sama orang itu. Putri menoleh cepat. Orang berjubah hitam itu, Andi mengangguk. Dia bilang, kita cuma perlu 1 tumbal, dan kita akan dapat rezeki berlipat ganda. Warung laris, banyak pelanggan, bahkan bisa buka cabang. Tapi tumbalnya harus darah daging sendiri. Putri menggigit bibir, ia tahu apa maksudnya. Pandangannya melirik ke arah kamar, tempat anak mereka tertidur di dalam kelambu kecil. Hati kecilnya berteriak menolak, tapi suara lain yang lebih gelap mulai berbisik, kamu mau terus miskin selamanya? Mau lihat anakmu besar di tengah kemiskinan? Kita nggak bisa, Mas. Suara Putri gemetar. Itu anak kita sendiri. Andi menghela napas panjang. Aku juga nggak kuat, Tri. Tapi lihat kondisi kita. Kamu mau terus dihina Bu Marni? Mau terus masak dari pagi tapi pelanggan cuma 2 orang? Kita bisa keluar dari semua ini. Asal sekali saja kita mengorbankan. Putri menutup telinga. Ia berlari ke kamar, memeluk bayinya erat-erat. Tapi justru saat itu, bayi kecil itu menangis sekeras-kerasnya. Tangisan yang tak biasa. Tangisan yang membuat bulu kuduk Putri berdiri. Seolah bayi itu tahu bahwa hidupnya sedang ditimbang. 2 malam kemudian, pada malam Jumat Kliwon, Putri dan Andi berdiri di depan sumur tua yang sudah lama tidak digunakan di belakang rumah. Langit gelap gulita. Bulan tertutup awan dan suara binatang malam lenyap entah kemana. Andi membawa bayi mereka yang sedang tertidur, dibungkus kain putih. Di depan mereka sosok berjubah hitam sudah menunggu. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat seperti kertas, matanya merah darah dan giginya hitam semua. Sudah siap? Tanya sosok itu dengan suara parau. Putri gemetar. Ia menggenggam tangan suaminya erat. Air mata menetes tapi ia mengangguk pelan. Sosok itu mengeluarkan benda kecil dari balik jubah. Sebuah boneka bayi terbuat dari jerami, dililit benang merah dan tusuk paku di kepalanya. Lalu ia membuka mulut dan membaca sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. Tumbal darah akan membawa berkah. Yang hidup dikorbankan, yang mati memberi makan. Ia mengulurkan tangan. Dengan tubuh gemetar, Andi menyerahkan bayi mereka. Putri menutup mata. Ia tak sanggup melihat. Tapi suara bayi mereka yang tiba-tiba terbangun dan menangis memecah malam. Tangisannya menyayat, menggema ke seluruh pekarangan. Lalu tiba-tiba hening. Tak ada suara lagi. Tak ada tangisan, hanya angin yang berhembus dingin dan aroma amis yang menyengat dari dalam sumur. Putri berlutut dan menangis sejadi-jadinya. Andi hanya diam, tubuhnya bergetar. Tapi dalam hatinya, ia sudah menyerahkan segalanya. Sosok berjubah hitam itu menghilang seperti bayangan. Tak meninggalkan jejak, hanya bisikannya yang menggema. Dalam waktu 3 hari, rezekimu akan datang. Tapi ingat, semua harus dibayar. 3 hari kemudian, warung bakso Putri yang biasanya sepi mendadak penuh. Pagi itu, bahkan sebelum Putri membuka warung, sudah ada 3 orang yang mengetuk pintu dan bertanya apakah ia sudah buka.
Baksonya enak banget, Bu. Rasanya gurih dan dagingnya lembut banget. Nggak kayak bakso lain. Seru pelanggan pertama. Hari demi hari warung itu makin ramai. Meja-meja yang dulu kosong kini penuh. Bahkan pelanggan rela antre dan duduk di emperan. Ada yang datang dari luar desa, ada yang datang karena dengar dari mulut ke mulut. Kata mereka, bakso Mbak Putri beda. Rasanya bikin nagih Putri dan Andi tidak lagi mengaduk bakso dengan hati berat. Mereka tersenyum, menyapa pelanggan dan mulai menghitung untung. Warung itu diberi nama baru oleh pelanggan sendiri, Bakso Beranak. Karena bakso besar mereka selalu diisi bakso kecil di dalamnya. Katanya unik, beda dari yang lain. Mereka tidak pernah menjelaskan rahasia rasa gurih dan daging lembut itu. Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang berani bertanya terlalu dalam. Tapi di dalam dapur, saat Putri memasukkan bakso ke dalam kuah, kadang ia mendengar suara seperti suara bayi menangis pelan. Kadang dari kuali, kadang dari lemari es, kadang dari dalam kepalanya sendiri. Ia mencoba mengabaikan, ia mencoba melupakan, tapi malam selalu membawa kembali suara itu. Dan dari kejauhan, suara makhluk berjubah itu masih terdengar, menertawakan mereka dalam diam. 2 bulan setelah malam ritual tumbal itu, kehidupan Mbak Putri dan Pak Andi berubah drastis. Warung mereka yang dulu hanya berpenghasilan puluhan ribu, kini bisa menghasilkan jutaan rupiah per hari. Setiap pagi, pelanggan sudah antre bahkan sebelum gerobak mereka digeser keluar. Bakso buatan mereka kini dikenal luas, bukan hanya di desa tapi juga ke kecamatan lain. Bakso Beranak Mbak Putri itu mistis enaknya. Kata salah satu food vlogger lokal dalam video TikToknya, bakso besar berisi, bakso kecil di dalamnya menjadi ciri khas. Bahkan ada yang bilang bakso kecilnya terasa beda, seolah ada rasa hidup di dalamnya. Putri dan Andi kini bisa membeli motor baru, mengganti furnitur rumah, bahkan menyewa ruko di kota untuk membuka cabang kedua. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan sukses yang bangkit dari nol. Tapi hanya mereka yang tahu harga sebenarnya dari semua kemewahan itu. Malam demi malam, Putri mulai susah tidur. Sejak warung ramai, setiap ia memejamkan mata, ia selalu melihat bayi kecil yang berdiri di pojok kamar. Tubuhnya basah kuyup, matanya hitam seperti arang, dan wajahnya kosong tanpa ekspresi. Kadang bayi itu tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri dan menatap. Tapi kadang ia menunjuk ke arah Putri dengan jari mungilnya. Dan dari bibir kecilnya terdengar bisikan, "Ibu, aku lapar." Putri bangun sambil terengah-engah, tubuhnya dingin dan penuh keringat. Pak Andi sering melihatnya menangis, diam-diam di dapur, tapi memilih untuk tak bicara apa-apa. Ia tahu mereka telah mengorbankan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali. Namun ketakutan itu selalu tersingkir setiap melihat hasil penjualan. Hingga suatu malam, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Seorang pelanggan perempuan muda datang ke warung dan memesan 1 porsi bakso beranak spesial. Ia memakannya lahap sambil memuji-muji betapa lezatnya rasa kaldu mereka. Tapi saat sendok terakhir masuk ke mulutnya, tiba-tiba ia terdiam, menatap kosong ke mangkuk. Matanya membelalak, tangannya gemetar, lalu tubuhnya kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Orang-orang panik. Beberapa mencoba menolong, tapi perempuan itu justru menjerit keras. Ada bayi di dalam baksonya, dia nangis, dia hidup, lalu tubuhnya limbung dan ambruk ke lantai. Ia pingsan dengan posisi tangan masih menggenggam sendok. Polisi sempat datang, tapi karena hasil medis menyebutkan bahwa perempuan itu mengalami serangan psikologis berat, kasus itu tidak dilanjutkan. Putri mulai gelisah. Pak Andi juga. "Mas, aku rasa kita harus berhenti," kata Putri dengan mata. "Sebab ini sudah mulai kelewatan, aku takut kita salah besar." Andi diam. Ia tak menjawab, hanya menatap tumpukan uang di dalam brankas kecil mereka. "Kalau kita berhenti sekarang, semua akan sia-sia, Tri. Semua sudah kita korbankan."
Masa kita mundur sekarang? Putri menatap suaminya dengan luka di dada yang makin dalam. Ia tahu Andi bukan lagi lelaki yang sama. Pesugihan telah memakan sisi lembutnya, mengubahnya menjadi seseorang yang hanya peduli pada untung dan kekayaan. Di malam berikutnya, Putri mendengar suara-suara aneh dari dapur. Saat ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Tapi panci besar tempat tuna mereka merebus bakso bergetar sendiri. Dari dalamnya terdengar suara pelan, "Ibu, kenapa aku dimasak?" Putri berteriak. Ia jatuh terduduk. Matanya menatap panci itu dengan takut luar biasa. Ia mulai merasakan bahwa semua ini bukan berkah, tapi kutukan yang perlahan memakan jiwanya. Hari-hari berikutnya, pelanggan tetap berdatangan. Uang tetap mengalir deras, tapi wajah Putri makin pucat. Ia sering berbicara sendiri, kadang menangis di dapur. Kadang hanya diam menatap dinding selama berjam-jam. Sementara itu, Pak Andi mulai berani memukul karyawan yang salah potong daging. Ia marah dengan mudah, tertawa sendiri saat malam, dan bahkan pernah memandangi panci besar sambil berkata, "Nak, kamu bikin warung ini laris ya? Ayah bangga sama kamu." Putri melihat semua itu dan merasa semakin jauh dari dunia normal. Ia tahu, lambat laun, akan ada harga yang lebih besar lagi yang harus mereka bayar. Dan mimpi buruk pun kembali datang. Dalam tidurnya, Putri terjebak dalam ruang gelap tanpa dinding. Hanya suara-suara bayi menangis dan tertawa bersahutan. Lalu, dari kegelapan, muncul sosok anaknya. Penuh darah dengan mata bolong dan tubuh kecilnya membiru. Menggenggam pisau dan berbisik, "Sekarang giliran ibu." Putri terbangun dengan jeritan yang menggema ke seluruh rumah. Nafasnya berat. Pagi itu, ia mendapati bekas cakaran kecil di lengannya, seolah ada tangan mungil yang menggoresnya saat tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak warung mereka ramai, Putri tidak masuk dapur. Ia hanya duduk diam di pojok kamar memeluk lutut sambil menatap kosong ke arah pintu. Di luar suara pelanggan sudah antre, tapi di dalam, hatinya retak. Dan ia tahu, ini baru awal dari balasan. Hari-hari berikutnya, Mbak Putri semakin jarang terlihat di warung. Biasanya, ia adalah sosok yang paling rajin menyapa pelanggan, mencicipi kuah bakso, memastikan semua berjalan lancar. Tapi kini, ia lebih sering terkunci di dalam kamar. Jendelanya selalu tertutup, tirainya dilipat rapi menutupi sinar matahari. Bahkan suara ramai dari warung pun tak pernah bisa menggugahnya keluar. Pak Andi berusaha tetap menjalankan usaha seperti biasa. Ia menyewa 2 karyawan tambahan, tapi perilakunya semakin aneh. Ia berbicara sendiri, tertawa saat tidak ada orang, dan kadang menatap mangkuk-mangkuk bakso seperti sedang berbincang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, ketika gerimis turun pelan, Pak Andi masuk ke kamar membawa segepok uang. "Tri, kita dapat 5 juta hari ini. Warung penuh terus. Bahkan pelanggan sekarang minta bukain cabang di Surabaya," katanya dengan semangat. Sambil duduk di samping Putri yang masih memeluk lutut di pojok kamar. Tapi Putri tidak merespons. Matanya menatap kosong. Bibirnya pecah-pecah. Rambutnya mulai kusut tak terurus. Ia bahkan belum mandi 2 hari. Tapi bukan itu yang paling menyeramkan. Yang paling menyeramkan adalah sorot matanya. Kosong, seolah jiwanya telah pergi entah kemana. Pak Andi menarik napas panjang. Ia menyentuh bahu istrinya. Tapi tiba-tiba Putri menepis dengan keras dan menjerit, "Jangan sentuh aku. Dia masih di sini. Dia di pojokan. Kamu nggak lihat?" Pak Andi kaget. Ia melihat ke pojok kamar yang ditunjuk Putri. Tak ada siapa-siapa. Tapi bagi Putri, di sana berdiri bayinya yang sudah mati. Tubuh kecil itu basah kuyup, kulitnya membiru dan matanya hitam. Menatap ibunya dengan luka tak terucapkan. "Dia lapar, Mas," bisik Putri. Dia terus bilang, "Dia lapar. Kamu janji mau kasih dia makan. Kenapa kamu bohongin dia, Pak?" Andi menelan ludah. Untuk pertama kalinya ia merasakan ketakutan.
Bukan karena suara-suara, tapi karena perlahan istrinya kehilangan kewarasan. Keesokan harinya, sesuatu terjadi di warung. Pelanggan yang sudah setia selama berbulan-bulan tiba-tiba memuntahkan makanannya. Ada bau amis di baksonya, teriak salah satu pelanggan. Ini bukan daging biasa, rasanya kayak bangkai, ujar yang lain sambil memuntahkannya ke lantai. Tak lama kemudian, beberapa pelanggan mengalami mual dan diare. Satu keluarga bahkan dirawat di puskesmas karena keracunan. Mereka mengira daging bakso sudah basi. Namun anehnya, daging itu masih segar saat diperiksa. Tak ada yang busuk, tapi satu hal yang tidak bisa dijelaskan adalah bau. Warung itu mulai berbau anyir, seperti bau darah segar yang tak dicuci. Meski sudah dibersihkan, disiram karbol, disemprot pengharum ruangan, bau itu tetap muncul. Terutama di malam hari, karyawan mulai ketakutan. "Pak, saya dengar suara anak kecil nangis dari dalam freezer." "Padahal nggak ada siapa-siapa," ujar salah satu karyawan laki-laki. "Semalam saya lihat bayangan jalan sendiri di dapur," kata yang lainnya. Sambil gemetar, satu persatu mereka mengundurkan diri. Hanya tersisa Pak Andi seorang diri yang tetap bertahan, meskipun warung mulai sepi. Namun Andi tidak mau menyerah. Ia percaya semua ini hanya ujian. Ia datang ke belakang rumah, ke sumur tempat tumbal dilakukan. Ia memanggil, berteriak, "Beri aku lagi, biarkan usahaku hidup lagi." Teriaknya ke arah lubang sumur yang sudah dipenuhi semak, tapi tidak ada suara dari dalam sumur, hanya bisikan halus. "Tumbal pertama sudah habis. Kau tahu gilirannya siapa?" Pak Andi diam membatu. Ia mundur. Perlahan tubuhnya gemetar, dan malam itu ia tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena kini ia sadar Putri akan menjadi tumbal berikutnya. Sementara itu, Putri semakin tidak bisa diajak bicara. Ia berbicara dengan bayangannya sendiri. Dia menyuapi piring kosong ke arah bantal, seolah sedang memberi makan anaknya. Ia tertawa pelan, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara gemetar. Suatu malam, ia melukis tembok kamarnya dengan darah menstruasinya sendiri, menulis kalimat, "Ibu akan menyusul kamu, nah, ibu akan ikut." Saat Pak Andi melihatnya, ia menangis. Tapi bukan karena iba, melainkan karena di balik kesedihan itu ia tahu tumbal kedua sudah siap. Malam itu sunyi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir pelan lewat celah-celah jendela rumah Mbak Putri dan Pak Andi. Di luar, suara serangga malam terdengar pelan. Namun di dalam rumah itu, hanya ada satu suara yang terdengar. Jelas, "Ibu, ayo ikut aku." Suara itu lembut seperti suara bayi, tapi juga ganjil, karena terdengar dari lemari pakaian di sudut kamar. Putri duduk di lantai, matanya merah, tubuhnya kurus, rambutnya kusut seperti tak pernah disisir. Di sekelilingnya ada coretan-coretan aneh di tembok. Semuanya ditulis dengan darah menstruasi, atau potongan rambutnya sendiri. Tangannya gemetar, tapi wajahnya datar. Ia tak lagi menangis. Ia tak lagi berteriak. Ia hanya menunduk, mengangguk pelan, seolah menerima takdir yang datang menjemput. Pak Andi berdiri di ambang pintu kamar, menyaksikan semua itu. Di tangannya ada segelas air putih yang sudah diberi bubuk racun tikus. Air itu tak ia sodorkan langsung. Ia tahu Putri tak akan menolaknya, sebab Putri sendiri sudah pasrah minum Tri. "Biar kamu tenang, biar semua selesai," ujar Andi. Pelan suaranya serak. Putri menatapnya dengan mata sayu. "Aku mau ketemu anak kita, Mas. Aku kangen dia." Dan dalam sekali teguk, ia menenggak habis air itu, tanpa ragu, tanpa tanya. Beberapa menit berlalu, tubuh Putri mulai menggigil, bibirnya membiru, matanya melotot dan mulutnya memuntahkan cairan busa bercampur darah. Ia meronta beberapa kali, lalu terkulai lemas di lantai. Andi terduduk di pojok kamar. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia baru saja membiarkan istrinya mati demi melanggengkan perjanjian pesugihan, tapi anehnya, malam itu tidak ada mimpi buruk. Tidak ada suara bayi menangis.
Tidak ada suara sumur memanggil. Rumah itu sunyi total. Esok harinya, Andi menguburkan jenazah Putri diam-diam di belakang rumah. Ia tak lapor ke siapa-siapa. Tetangga hanya tahu bahwa Putri dirawat di RS karena gangguan jiwa. Semua sudah diatur. Semua ditutup rapat dan warung kembali buka. Anehnya, beberapa hari kemudian warung itu kembali ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong. Bahkan yang dulu sempat muntah pun datang lagi. "Baksonya kembali enak, Pak," kata seorang pelanggan. Andi tersenyum kaku. Ia tahu kenapa tumbal sudah lengkap. Ia memasak bakso dengan semangat seperti dulu. Tak ada suara aneh, tak ada bau amis. Ia bahkan mulai menyiapkan cabang di kota. Ia beli mobil bekas, memperbaiki rumah, dan mempekerjakan kembali karyawan baru. Dari luar, hidup Andi seperti kembali ke jalur kesuksesan. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai busuk. 2 minggu setelah kematian Putri, Pak Andi mulai mengalami hal-hal ganjil. Setiap malam ia mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk dari dapur, meski semua peralatan sudah dicuci dan dirapikan. Ia juga mulai mencium bau darah di tangannya sendiri, padahal ia baru saja mandi dan menggosok tubuhnya dengan sabun. Namun yang paling mengerikan adalah saat ia membuka freezer warung di tengah malam dan melihat sosok Putri berdiri di dalamnya. Tubuhnya membeku, bibirnya masih mengeluarkan buih, dan matanya menatap tajam. Marah. "Kamu bunuh aku, Mas," Andi berteriak. Ia lari ke kamar, terkencing-kencing dalam celana. Mulai saat itu, akal sehatnya perlahan hancur. Setiap malam, Putri datang, kadang dari bawah ranjang, kadang muncul di cermin kamar mandi, kadang duduk di kursi pelanggan paling pojok di warung, memesan 1 mangkuk bakso dengan suara berat, 1 porsi, tanpa anak. Andi sudah tak bisa membedakan mana nyata dan mana halusinasi. Ia berbicara sendiri di warung, tertawa pada udara kosong, dan sering menangis saat memeluk panci besar. Para pelanggan mulai menjauh, karyawan satu persatu resign, hingga akhirnya warung itu kembali sepi. Dan Andi, ia berjalan mondar-mandir di sekitar rumah sambil membawa mangkuk bakso yang sudah basi. Sesekali menawarkan ke orang lewat sambil berkata, "Ini enak, ini anak saya, coba deh." Warga pun akhirnya melapor. Pak Andi dibawa oleh petugas desa ke rumah sakit jiwa. Ia tidak melawan, hanya tersenyum dan berbisik lirih. Tumbalnya sudah lunas, tapi dia belum puas. Kini, warung itu terbengkalai, dibiarkan kosong dan lembab. Tak ada yang berani menyentuh barang-barang di dalamnya. Bahkan anak-anak kecil pun tak berani lewat depan ruko itu. Karena katanya, setiap malam masih terdengar suara anak kecil menangis dari dalam freezer, disusul suara wanita menyanyikan lagu, "Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo, dimakan tuyul." Warung itu kini hanya menyisakan kenangan, terletak di pinggir jalan desa yang mulai jarang dilalui orang. Catnya mengelupas, kaca depannya buram, dan plang besar bertuliskan, "Bakso beranak Mbak Putri," sudah miring nyaris ambruk. Tak ada yang berani mendekat, siang hari terasa biasa. Tapi begitu malam tiba, udara di sekitar warung berubah dingin, dan bau amis darah menyelinap seperti kabut dari balik dinding tua. Beberapa warga bersaksi, kadang ada suara mangkuk yang pecah sendiri di dalam warung, padahal sudah bertahun-tahun tak dipakai. Kadang terdengar tawa kecil, seperti tawa bayi yang sedang bermain. Lirih, menyeramkan. Kabar tentang warung itu menyebar. Orang-orang menyebutnya sebagai warung kutukan. Suatu hari, seorang YouTuber horor dari Surabaya datang ke desa. Namanya Arga, pembuat konten eksplorasi tempat angker. Ia mendengar cerita viral tentang bakso tumbal anak dan memutuskan untuk menginap semalam demi membuat konten eksplorasi. Kalau ini benar angker pasti rame bro, bisa nembus 1 juta views katanya ke kameramennya, Bimo. Warga sekitar sudah memperingatkan, "Tolong mah, jangan ganggu tempat itu. Sudah banyak yang diganggu," kata Pak RT setempat. Tapi Arga tak peduli, ia datang malam itu juga.
Jam 11 malam. Dengan kamera, senter kepala, dan semangat khas anak muda yang merasa berani karena ditemani subscriber, mereka mulai merekam dari luar, menjelaskan kisah tragis Putri dan Andi. Kamera menangkap gambar warung yang kusam, papan nama, yang miring serta daun-daun kering yang menyelimuti pintu masuk. Pemilik warung ini konon melakukan pesugihan dan menumbalkan anak kandungnya sendiri, lalu istrinya pun ikut dijadikan tumbal, ujar Arga sambil menyorot wajahnya ke kamera. Bimo dan membuka pintu, kret. Pintu itu terbuka pelan, mengeluarkan suara berderit seperti jeritan. Saat mereka masuk, udara berubah drastis, dingin. Bahkan nafas mereka berembun, meski ini bukan musim hujan. Arga menunjuk ke freezer di ujung dapur. Konon katanya, suara bayi sering terdengar dari dalam sini, ujarnya. Ia menempelkan mikrofon kecil ke pintu freezer, diam sejenak, dan ada suara. Ibu, suara lirih, seperti napas anak kecil yang sesak. Bimo langsung mundur. Gila, lu denger nggak? Barusan, Arga tersenyum tegang. Ini konten pecah, lanjut. Namun kamera mulai berkedip sendiri, layar berubah kabur, dan senter tiba-tiba mati satu persatu. Tiba-tiba, cetak, mangkuk bakso pecah di meja depan, padahal tidak ada yang menyentuhnya, dan dari balik dinding dapur, muncul sosok wanita berambut panjang. Mata merah menyala dan perutnya terbuka. Masih berdarah seperti habis melahirkan. Anakku, lapar. Teriaknya menggema, memecah malam. Arga menjerit. Kamera jatuh. Bimo lari terbirit-birit. Tapi langkah mereka kacau. Seolah lantai warung tiba-tiba licin. Mereka terpeleset dan terjungkal berkali-kali. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar, Arga tersandung dan kepalanya membentur batu pinggir jalan. Pingsan seketika. Keesokan harinya, warga menemukan mereka di pinggir jalan. Bimo masih hidup tapi matanya kosong. Trauma berat. Tak bisa bicara sampai berminggu-minggu. Arga meninggal. Kepalanya retak parah. Dan yang aneh, lidahnya hilang. Seperti digigit atau dipotong dengan kasar. Setelah kejadian itu, cerita warung bakso semakin menyebar luas. Beberapa orang iseng mencoba datang tengah malam, tapi semuanya mengalami hal yang sama. Kerasukan, mimpi buruk, dan gangguan batin. Seorang dukun tua akhirnya dipanggil ke lokasi. Ia hanya berdiri sebentar di depan warung, mengusap kening, lalu berkata, "Ini bukan sekadar tempat angker, ini gerbang. Gerbang antara dunia manusia dan alam, tempat tumbal-tumbal pesugihan terjebak. Setiap malam mereka lapar, dan selama tempat ini tidak ditutup dengan ritual besar, jiwa-jiwa itu akan terus mencari mangsa." Kini, warung itu disegel oleh warga. Dikelilingi pagar kawat dan papan bertuliskan, "Dilarang masuk, tempat ini terkutuk." Namun cerita tentangnya terus hidup. Di warung-warung kopi, orang-orang masih suka membicarakan bakso yang rasanya terlalu enak untuk daging biasa. Tentang seorang ibu yang menjual anaknya demi mangkok bakso. Dan tentang seorang suami yang kini tinggal di rumah sakit jiwa, tertawa sendiri sambil mengunyah mangkuk kosong. 3 tahun telah berlalu sejak warung bakso itu ditutup dan dikelilingi kawat berduri. Tapi meskipun fisiknya membusuk, bangunannya ditinggalkan, dan plang usahanya roboh dimakan karat, kisahnya tetap hidup. Orang-orang desa sudah enggan menyebut nama warung Mbak Putri. Mereka cukup menyebutnya warung tumbal. Anak-anak dilarang bermain di dekat sana. Bahkan kurir dan tukang ojek yang biasa lewat pun memilih memutar jalan. Karena ada kejadian-kejadian aneh yang terus berulang. Seorang pemulung pernah mencoba menginap di emperan warung itu. Esok harinya ditemukan tewas dalam posisi bersujud. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seorang pedagang sayur yang iseng mencoba merekam suara di malam hari. Mendengar rekaman tangisan bayi disusul suara perempuan. Berbisik, "Kamu anakku sekarang, kamu tumbalku." Sementara itu, di Rumah Sakit Jiwa Blitar, ada seorang pasien bernama Andi Subagio, usianya hampir 40.
tapi wajahnya seperti pria tua 70-an. Rambutnya putih semua, kulitnya kusam, dan tatapannya kosong seperti hidup tanpa jiwa. Setiap hari ia hanya duduk di pojok bangsal, memegang mangkuk plastik kecil berisi air bening, dan berulang-ulang berkata, "Ini bakso anakku, ini enak, dagingnya, cobain." Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis, kadang menggigit lidahnya sendiri sampai berdarah. Tak satu pun keluarga datang menjenguk, karena memang tak ada lagi keluarganya yang tersisa. Istrinya, Putri, sudah lama mati karena racun. Anaknya, yang baru dilahirkan, dikorbankan ke sumur pesugihan, dan dirinya sendiri, hidup tanpa arah, dikutuk tanpa ampun. Desa tempat warung itu pernah berdiri, kini seolah menyembunyikan luka. Orang-orang yang dulu suka makan di sana merasa ngeri jika mengingat betapa lezatnya bakso itu. Karena kini mereka sadar, mungkin saja apa yang mereka makan bukan daging biasa. Beberapa dari mereka mengaku mengalami mimpi buruk. Melihat Putri datang membawa panci besar, lalu menyendokkan bakso panas sambil berkata, "Makan ini. Anakku yang dulu kalian puji." Konon, 3 orang mantan pelanggan meninggal dunia dalam tidur, dengan posisi tubuh seperti meringkuk dalam mangkuk, dan lidah tergigit sampai putus. Pak RT yang masih hidup sering bercerita pada anak-anak muda, agar tidak terjerumus seperti Mbak Putri. Jangan iri sama rezeki orang lain. Rezeki itu datang dengan cara halal atau haram. Tapi yang haram itu pasti minta balasan. Kadang balasannya bukan uang, tapi nyawa. Kisah itu kini dijadikan pelajaran. Di mushola, guru ngaji mengingatkan tentang bahaya serakah dan dengki. Setan tidak selalu datang dalam bentuk hitam. Kadang ia datang sebagai peluang bisnis yang menggiurkan, ujar Ustaz Nawawi dalam ceramahnya. Warung itu sendiri dibiarkan begitu saja. Tak ada yang berani merobohkannya. Bahkan pemerintah desa pun menghindari pembongkaran karena beberapa tukang bangunan yang pernah dikirim ke sana mengalami kecelakaan aneh, dan 1 di antaranya meninggal di lokasi. Akhirnya semua sepakat, biarkan tempat itu seperti sekarang. Biarkan setan puas dengan istananya. Jangan diganggu, jangan dibangunkan, jangan dibuka. Namun malam-malam tertentu, saat bulan gelap dan angin bertiup dari timur, beberapa warga yang tinggal tak jauh dari bekas warung itu mengaku mendengar suara familiar dari dalam bangunan tua tersebut. Bakso beranak, 1 porsi, spesial daging muda. Dan kadang, seseorang mengetuk pintu rumah mereka, bukan dengan tangan, tapi dengan sendok dan mangkuk. 10 tahun telah berlalu sejak tragedi itu. Warung bakso beranak milik Mbak Putri telah menjadi bangunan reyot, tak lebih dari puing sejarah berdarah. Rumput liar tumbuh liar menelan lantainya, dan tembok-tembok penuh lumut. Plang nama warung sudah hilang entah kemana, tapi orang-orang desa masih mengingatnya meski dengan berbisik. Hingga suatu hari, datanglah seorang pemuda asing ke desa itu. Ia mengenakan jaket kulit, membawa ransel besar, dan menenteng kamera lawas. Namanya Bayu, 22 tahun, mahasiswa seni, rupa dari Malang yang sedang meneliti bangunan-bangunan urban legend untuk tugas akhirnya. Saya dengar ada bangunan tua yang katanya angker, bekas warung bakso. Saya ingin melihat langsung, katanya pada warga. Wajahnya ramah tapi sorot matanya menyimpan sesuatu, seperti rasa penasaran yang terlalu dalam atau dendam yang terlalu lama dipendam. Warga desa memperingatkannya, seperti biasa. Tapi Bayu hanya tersenyum. "Saya cuma mau lihat sebentar, gak ganggu, saya bukan pemburu hantu. Saya cuma mau tahu kenapa tempat ini terasa akrab." Bayu berdiri di depan bekas warung itu, mengamati setiap detail. Langkahnya pelan, menyentuh daun pintu, jaring separuh roboh. Jemarinya menyapu debu di meja, seperti mengenali bentuknya. Lalu ia duduk di bangku kayu tua, memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia melihat bayangan seorang wanita muda sedang menyendok kuah bakso, tertawa sambil memeluk bayi mungil di pangkuannya. Ada aroma daging, ada suara penggorengan, ada cinta yang hangat,
Dan kemudian, jeritan. Tiba-tiba Bayu terisak, air matanya jatuh tanpa ia tahu kenapa. Lalu ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku pernah di sini. Aku anak mereka." Ya, Bayu bukan sembarang mahasiswa. Ia adalah anak yang ditumbalkan, bayi laki-laki yang dikorbankan oleh Mbak Putri dan Pak Andi demi kekayaan warung bakso mereka. Tapi apa yang tak pernah diketahui siapapun, dan bahkan dilupakan oleh makhluk gaib yang mengikat perjanjian pesugihan itu, adalah bahwa tumbal itu gagal sempurna. Pada malam penumbalan, seorang dukun pengganti yang tidak terlalu kuat melakukan kesalahan kecil dalam mantra. Jiwa sang bayi tidak benar-benar dikirimkan ke dunia gaib, tapi malah terpecah dua. Setengah ditelan oleh kegelapan, setengah lagi kembali ke dunia. Hidup kembali dalam tubuh bayi tak dikenal yang ditemukan di bawah jembatan kota. Bayu diadopsi, diasuh oleh pasangan dari luar daerah. Tapi seiring tumbuh dewasa, ia sering bermimpi tentang suara panci besar, aroma kuah daging, dan seorang wanita yang selalu menangis sambil berbisik, "Maafkan ibu." Kini Bayu kembali, bukan untuk membalas dendam, bukan juga untuk menghidupkan warung itu, melainkan untuk menyelesaikan kutukan. Malam itu, Bayu masuk ke dalam warung, membakar kemenyan, dan menggelar tikar. Ia membaca doa, surat-surat pendek yang diajarkan ayah angkatnya. Lalu ia menyalakan kamera. Dengan udara kosong. "Aku anakmu, Bu. Aku bukan dendam. Aku bukan kutukan. Aku bagian yang kau tinggalkan. Tapi aku ingin melepaskan semuanya. Demi ibu, demi ayah, demi bayi-bayi lain yang tak bersalah." Langit mulai bergetar, angin menderu, dinding warung berguncang seolah menolak, dan dari dalam dapur muncul sosok Mbak Putri. Wajahnya muram, matanya penuh darah, tubuhnya compang-camping. Tapi ia tidak marah. Ia menangis. "Anakku, maafkan ibu. Ibu cuma ingin kita bahagia." Bayu menatapnya. Air matanya jatuh. Ia mengangguk. "Aku sudah memaafkan, Bu. Tapi ibu harus pergi. Biar aku hidup dan ibu tenang." Seketika ruangan dipenuhi cahaya lembut. Sosok Putri perlahan memudar, dan senyumnya kembali seperti dulu. Senyum seorang ibu muda yang bahagia. Ia menghilang, bersama suara tangis bayi yang perlahan mereda. Pagi harinya, warga desa menemukan Bayu tertidur di depan warung. Wajahnya damai, dan anehnya sejak malam itu, warung itu tidak lagi menakutkan. Tak ada suara, tak ada hantu, tak ada mimpi buruk. Seorang warga bahkan berani membersihkan area depan dan menanami bunga. Aroma wangi menggantikan bau amis yang selama ini menyelimuti tempat itu. Kutukan itu telah berakhir. Bayu kembali ke kota. Ia menulis skripsinya bukan tentang bangunan tua, tapi tentang pengampunan dan bagaimana luka paling gelap bisa disembuhkan jika seseorang cukup berani untuk memaafkan masa lalu. Bahkan yang paling mengerikan sekalipun, warung itu tetap kosong. Tapi kini, di dindingnya yang lapuk, seseorang menggambar tulisan kecil. "Di sini pernah ada warung yang menyajikan lebih dari sekadar bakso. Di sini pernah ada cinta yang tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang."